Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang algoritma. Kalau kita umpamakan belajar memasak, algoritma adalah seperti membuat resep masakan. Di algoritma kita akan belajar membuat apa input data dari algoritma tersebut, bagaimana urutan langkah-langkah penyelesaiannya. Capaian pembelajaran untuk materi algoritma ini adalah mahasiswa mampu memahami macam-macam simbol flowchart dan notasi pseudocode, serta bisa menggunakan untuk menulis langkah-langkah pemecahan masalah atau yang biasa disebut dengan algoritma. Tentu saja diawali dengan penalaran. Indikator capaian pembelajaran materi algoritma ini antara lain, yang pertama, mahasiswa dapat memahami macam-macam simbol flowchart dan aturan penggunaan dari masing-masing simbol flowchart tersebut. Yang kedua, mahasiswa dapat mengubah simbol-simbol flowchart menjadi notasi pseudocode. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat contoh sederhana algoritma beserta penalarannya dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kemudian yang keempat, mahasiswa bisa membuat perintah input lewat keyboard dan perintah output atau menampilkan ke layar menggunakan bahasa pemrograman C++. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menerjemahkan algoritma yang sudah dibuat ke dalam bahasa pemrograman C++. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, algoritma itu bisa dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama dengan flowchart dan yang kedua dengan pseudocode. Flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, flowchart ini nanti dia bentuknya gambar, ya, gambar diagram. Sedangkan pseudocode itu dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang singkat. Kalimat ini menyerupai perintah menggunakan bahasa pemrograman. Tapi di pseudocode ini, kalimat atau perintah ini tidak mengikuti aturan penulisan atau istilahnya sintak dari bahasa pemrograman manapun. Ada 7 hal yang harus diperhatikan pada saat kita membuat algoritma. Yang pertama adalah output, ya, kemudian finitely, definitely, input, efektif, efisien, dan yang terakhir komunikatif. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama output. Algoritma harus mempunyai output. Kalau algoritma tidak mempunyai output, maka kita tidak bisa menentukan inputnya, juga tidak bisa menentukan prosesnya. Seperti contohnya dalam memasak. Kalau dari awal kita tidak tahu masakan apa yang akan kita masak, tidak mungkin kita bisa menentukan bahannya, juga tidak mungkin kita bisa menentukan cara membuatnya. Kemudian yang kedua adalah finitely. Artinya, jika suatu algoritma dijalankan, algoritma itu harus bisa berakhir. Nanti kita akan melihat contoh algoritma yang jika dijalankan, algoritma ini tidak bisa berakhir. Ya, kemudian yang ketiga, definitely. Definitely ini artinya setiap perintah yang ada di dalam algoritma tidak boleh mempunyai makna lebih dari satu.
Kalau misalkan satu perintah itu dibaca oleh beberapa orang, maka semua orang ini harus mempunyai persepsi yang sama. Kemudian yang keempat adalah input. Nah, algoritma ini mempunyai input. Nah, input ini bisa input lewat keyboard atau input hasil dari proses sebelumnya. Ketentuan nomor 5 adalah efektif. Algoritma harus bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Kalau misalkan algoritma itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah, biarpun tampilan atau hasil algoritma itu menghasilkan program yang sangat bagus, tapi kalau output yang dihasilkan itu salah, maka program itu tidak bisa digunakan. Jadi nomor 1 mutlak harus menghasilkan output yang benar. Kemudian yang keenam adalah efisien. Nah, efisien ini kaitannya dengan sumber daya. Mulai dari awal pembuatan, efisien ini juga berkaitan dengan apakah perintah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini itu panjang, logikanya berbelit-belit, ya, atau misalkan memori yang digunakan itu sangat besar. Nah, atau untuk menyelesaikan algoritma ini, untuk menjalankan program ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, dalam artian untuk runningnya atau untuk menjalankannya butuh waktu panjang untuk bisa menghasilkan output. Kemudian yang nomor 7 komunikatif, ya. Komunikatif ini kaitannya dengan ini bagaimana penggunaan variabel biasanya. Ya, ini nanti kita akan mendapatkan contohnya. Ya, kalau misalkan orang yang membuat saja tidak mengerti, bagaimana algoritma itu bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, komunikatif ini kaitannya dengan alur logikanya.